kuat. Gitu Pak. Ya, jadi seperti itu. Ini general treatment yang versi pertama yang harus dilakukan. Ya, kemudian yang harus Bapak perhatikan setelah Bapak udah tahu caranya, tangannya seperti ini, tekannya seperti ini, ditekan, digoyangkan, digetarkan. Karena dia harus digetarkan Pak, buat menghancurkan lemak-lemak atau yang ada di pembuluh darah. Mana sudah dijelaskan pastikan. Kita bisa mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan tidak bosan-bosannya, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu, kita bisa bertatap muka, kita bisa bersilaturahim, kita bisa datang menuntut ilmu, semua langkah-langkah kita karena Allah yang mengizinkan kita untuk datang ke sini. Dan tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Ya, nama saya Abdullah Suyono. Ya, nama lengkapnya Abdullah Suyono. Jadi dikasih tambahan Pak. Sebenarnya namanya sudah dikasih tambahan dikit nih Pak Ustadz. Biar agak Islamnya. Kalau Suyono dong Jawa tulen kan. Abdullah Suyono. Ya, saya dibawa naungan Pak Ustadz. Waalaikumsalam, silakan Pak duduk Pak. Saya setiap harinya di klinik Pak Ustadz Abdurrahman yang ada di Jatiwarna. Kan Pak Ustadz punya 3 ya, ada di sini yang lama, ada di Jatiwarna, ada di Depok. Jadi saya langsung yang ada di Jatiwarna. Berkecimpung di Totok Punggung, pertama motivasi saya ya memang punya niatan kita ingin membantu orang lah ya. Membantu orang di bidang penyakit, apa yang bisa kita bantu, seperti itu. Kemudian background saya dulu berpengalaman kerja di suatu perusahaan instansi swasta, bisa dikatakan sih grup Astra, cuma bagian spare partnya, ya, yaitu di perusahaan Densu Indonesia. Saya 6 tahun di Podomoro, kemudian 21 tahun di MM 2100 Cikarang Barat. Gitu Pak. Dulu karyawan juga nih Pak nih, kalau Bapak pensiun dulu karyawan juga kita Pak, 27 tahun Pak jadi karyawan. Setelah itu 2015 saya pensiun karena ada suatu hal lah, kemudian kita pensiun. Kemudian kita menggeluti Totok Punggung. Awalnya juga saya di keluarga saya itu ada bapak saya kena stroke 10 tahun. Gitu kan, kita nggak stroke, nggak orang tua begini, kita sedih, kita berdoa, kasihan gitu kan, ada terinspirasi juga kita ingin mengobati. Dan kemudian terinspirasi juga kebenaran pada saat saya bekerja dulu, saya pernah aktif di Serikat Pekerja Pak, gitu, 3 tahun saya menjadi ketua buruh. Nah itu mainannya kalau nggak rumah sakit kuburan Pak. Ada yang sakit, kita jenguk, ada yang meninggal, kita datang takziah. Gitu, terus membela karyawan yang bermasalah, gaji apa dan sebagainya. Intinya kita bergerak kebanyakan di sosial. Karena kan di perusahaan kami pada saat kita mimpin, kita sudah tidak pegang job lagi, langsung aja mimpin karyawan yang perlu kita bantu dalam semua hal. Ya, backgroundnya seperti itu. Sehingga begitu keluar, ya rasa sosial kita masih ada. Ya alhamdulillahnya, begitu kita kena Totok Punggung, ya alhamdulillah kita masih bisa juga berbuat amal ya. Sekarang ini saya memberikan ilmu, bukan saya mengajari nih, kita sama-sama belajar. Ya, kata Pak Ustadz, kita sama-sama belajar. Kita ingin mengamalkan ilmu kesehatan, ilmu ini sangat penting, simpel dan efektif. Dan perlu kita semua mengetahui nah, ilmu Totok Punggung ini. Seperti itu, tinggal saya di Bantar Gebang, Pak. Tahu ya kalau Bantar Gebang ya. Jadi kalau bilang Bantar Gebang, terkenal Pak, kalau Bantar Gebang kan, wah tempat sampah pasti terkenal. Biar yang negatif ini terkenal dulu ya Pak ya, di Bantar Gebang.
Ya, insya Allah saya sudah berkeluarga, anak saya 4 ya, insya Allah. Kemudian kita kembali ke masalah totok punggung. Tentunya bapak-bapak secara teori sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz semua ya. Pak Ustadz lebih bagus, lebih pengalaman karena beliau kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu berkecimpungnya. Kalau saya pribadi ya kurang lebih 5 tahun lah berkecimpungnya. Itu secara pengalaman, secara aplikasi, secara testimoni beliau lebih memahami lah. Makanya kalau secara teori dia menjelaskan lebih enak karena lebih banyak testimoni kan yang benar terjadi. Yang menurut logika kita, apa mungkin ini bisa sembuh gitu? Apa mungkin ini bisa terjadi? Tapi kalau kita beragama Islam kita harus yakin. Wa ijamaritu fawa yasfin, karena apabila sakit Allah menyembuhkan. Insya Allah dengan izin Allah, Bismillah dengan izin Allah apa yang kita tangani semua juga bisa sembuh. Semua dengan izin Allah tentunya ya. Nah, seperti itu. Nanti kita mengulas sedikit untuk masalah totok punggung yang teorinya supaya Bapak mengulang. Nanti kita lebih banyak praktek nanti nih Pak. Ya, Bapak nanti lebih banyak praktek karena totok punggung idealnya sih lebih banyak prakteknya Pak. Cuma teori penting. Jangan sampai kita awam-awam sekali. Kalau Bapak pada saat menangani pasien itu kelasnya dokter atau dia profesi sebagai dokter banyak nanya juga Pak. Sering kita begitu. Makanya kita harus sedikit banyaknya nanti tambah khasanah sakofah kita, pengalaman kita ngambil di YouTube atau di buku referensi atau di kesehatan, di buku-buku kesehatan yang lain sangat penting. Nah, sebelum kita masuk ke mengulas sedikit teori yang kemarin diulas Pak Ustadz, nanti kita banyak praktek. Ini dari mana aja nih Pak? Ada yang dari Jakarta Pak? Oh, Jakarta, mana Jakartanya Pak? Oh Manggarai, bareng ibu yang tadi kali ya, ada yang Manggarai ya. Oh, ada yang dari jauh, Depok, Bogor ada? Tambun, Bapak jauh Tambun ya. Tempat saya tinggal juga di Tambun tuh, tadi udah ngobrol kita ya Pak ya. Yang lain rata-rata Bekasi ya. Kalau masih itu Mustika Jaya dekat saya tuh. Mahkota Cimuning. Perumahan PU SMP Negeri 27 atas. Bapak Bantar Gebang agak ke timur ya. Oh, Cikiwulnya agak ke depan. Iya, sama-sama orang Bantar Gebang Pak ya. Bandar sampah kita Pak ya. Ya, Bapak datang-datang dari jauh, alhamdulillah, insya Allah benar-benar niat ya Pak ya untuk belajar ilmu kesehatan, insya Allah Pak ya. Karena kesehatan itu sangat penting. Bahkan sampai ada yang mengatakan slogan di materi juga ada, kesehatan itu bagaikan mahkota bagi orang yang sehat. Kesehatan bagaikan mahkota Pak. Bagaimana? Tapi yang bisa melihat apa? Orang yang sakit, enak banget tuh dia sehat ya. Bagi orang yang sehat itu biasa-biasa aja. Nah, itu sangat penting. Makanya kesehatan itu sangat penting. Kita belajar ilmu apapun kalau dia yang positif kita pelajari sungguh sangat baik. Nah, ini sebagian besar Bapak tahunya totok punggung dari mana Pak? Dari teman? Sebagian dari teman-teman ya. Ada yang udah coba pernah ditotok belum? Oh sudah ya. Pak Anang. Oh iya. Oh gitu ya. Ya alhamdulillah ya kalau yang udah pernah merasakan. Kalau yang belum merasakan sekali-kali cobain Pak di sini. Jadi kita bisa cerita nanti, oh seperti ini lo totok punggung, oh seperti ini totok punggung. Kalau nanti Bapak ada sumbatan, ada masalah apa sebagian biasanya sama teman-teman bisa kedeteksi itu. Oh ini kendalanya, ini kendalanya, ini kendalanya ini. Ya mudah-mudahan sih kita sehat semua ya Pak ya. Mudah-mudahan sih kita sehat semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberikan kesehatan. Ya kemudian kita kembali mengulas sedikit. Tentunya Pak Ustadz pasti sudah cerita panjang lebar lah ya, terutama pengalaman beliau yang dia umroh, kena Parkinson ya kan, pasti dia udah gitu, yang kena jantung, yang kena hidrosepalus, kemudian saya juga ikut nangani yang kena tiroid, itu juga sama tuh Pak, banyak masalah-masalah tuh Pak, kalau di klinik ini udah macam-macam Pak, yang kena kanker otak, kena cuci darah ginjal, kalau jantung mah udah banyak bener Pak, nah sumbatan-sumbatan di jantung. Kalau cuman penyakit ringan seperti vertigo, migran, ya insya Allah lah. Dengan izin Allah, kalau kita tahu caranya, tidak terlalu sulit kita menangani totok punggung. Dengan mengurai sumbatan-sumbatan yang ada di dalam punggung. Seperti itu Pak. Nah, kemudian juga pasti sudah dijelaskan sejarahnya dari mana kebenaran. Kalau kita yang sebagian besar beragama Islam, yang mengajarkan kita juga orang dari Mekah. Ya kan, yang Pak Ustadz ceritakan di awal tuh. Syekh Armin Al-Maki, almarhum. Kemudian diturunkan kepada Ustadz Sarbini di Cigudeg, Bogor. Nah, setelah itu baru Pak Ustadz belajar dengan teman-teman.
Nah, cuman Pak Ustadz membuat networking, jaringan, mengajarkan kepada semua orang sampai menyebar ke 24 provinsi sekarang ini. Anggota kita sih kalau nggak salah udah 1000 lebih deh kalau nggak salah dari sekretariatan. Jadi sudah cukup menyebar, Pak. Bahkan kadang-kadang kita uniknya kita berkecimpungnya di Bekasi dikasih taunya sama orang Jogja gitu, Pak. Iya. kita berkecimpungnya di sini, ntar dikasih taunya sama orang Makassar. Tinggalnya di sini, dia berobat ke Makassar, ada yang begitu. Dia tinggal di sini orang Makassar, tutup punggung aja dia ke Makassar. Begitu dia ke sana, Bapak ngapain orang terapinya di sini? Bapak ke Bekasi, Bapak orang Bekasi, baru ketemu di sini. Adik itu unik, Pak. Kadang-kadang di lingkungan sendiri suka nggak ngeh. Lingkungan sendiri suka tidak memperhatikan, gitu Pak ya. Jadi seperti itu totok punggung yang perlu kita perhatikan. Yang penting pada prinsipnya totok punggung itu kita paham dulu kenapa ini ada di punggung. Pasti Pak Ustadz udah menjelaskan di teori itu ada semua. Apa penyebabnya di punggung? Apa yang menjadi masalah di punggung? Pasti berbicara ini sumbatan, ada titik sumbatan karena banyaknya pelemakan, tempatnya mengendap, itu dan sebagainya. Ada aliran darah yang tidak lancar. Nah, itu juga penyebabnya. Nanti juga pembuluh darah terbagi lagi dijelaskan. Nah, minimal kita harus paham dulu tuh, Pak. Pembuluh darah ada apa? Ada pembuluh darah kapiler, ada arteri, ada pembuluh darah vena, itu harus hafal. Nanti kalau Bapak tambah lagi ke sana, saraf. Ada saraf tepi, ada saraf apa, macam-macam lah. Minimal lah kita memahami. Yang lebih tidak kalah pentingnya, kenapa kita di punggung? Karena punggung itu dekat dengan organ tubuh, dekat nerve root, sarafnya dekat organ tubuh. Seperti ada jantung, kemudian ada paru, ada liver. Nah, ini adanya lebih mendekati kita pada saat kita akan melakukan penotokan. Dekat lambung, dekat ginjal, dekat pankreas, kantong empedu, limpa, ya seperti itu. Untuk masalah letak-letaknya. Nah, nanti untuk menambah pengetahuan Bapak lebih banyak belajar anatomi tubuh. Sekarang, generasi-generasi sekarang setelah kita ajarkan dibenahi oleh Pak Ustadz, lebih mudah. Kalau dulu saya belajar, Pak, pakai kertas kosong, Pak. Begini. Ustadznya nulis nih, tubuh nih, badan orang gitu kan. Gitu. Kita jantung di mana? Kita ngelingkarin, jantung. Gitu dulu Pak belajarnya. Cuman karena dulu Pak Ustadz, teman-teman termasuk saya, karena kita pengen bisa, masih ada tuh file di saya nih Pak. Belajar. Nah, kesini-sini dibenahi sama teman-teman yang pada pinter ngedit, minta cari materi, dibantu teman-teman sehingga dibikinnya sungguh rapi. Nah, sekarang bapak-bapak ini pada saat mempelajari totok punggung ini udah nggak sulit Pak. Mudah. Bapak mau lihat di YouTube-nya udah banyak dari penyakit apa aja juga ada. Buka aja KTPI. Totok punggung, peserta berobat, terbuka semua dari penyakit apa juga ada, semua testimoninya ada di situ. Bapak mau lihat gambarnya juga ada, anatomi tubuh. Mau apa juga ada. Yang jadi permasalahan di kita, pertama niat, kedua semangat, kelima kemauan kita. Kita mau jadi penapis yang handal atau tidak. Itu yang jadi permasalahan kita. Nanti pada saat Bapak di training seperti ini nanti dari berapa orang nih? Kira-kira 10 orang nih. Nanti paling jadi 1, 2 gitu. Yang lain sekedar pengen tahu, sekedar bisa. Nah, kalau yang dia mau menghandal, dia mempelajari terus, mengikuti jenjangnya dari dasar, sekarang pendalaman, besok standarisasi harus nonton 50 orang, nanti ikut TFT. Nah, kalau udah ikut TFT berarti Bapak dapat kartu trainer, udah bisa ngajar seperti di sini. Nanti diuji tuh sama teman-teman senior, bisa juga diuji sama Pak Ustadz. Belajar kita presentasi, belajar kita menyampaikan masalah. Nanti Bapak bisa mengajar di lingkungan, di RT, di musola, kalau udah pinter, nggak perlu manggil kita-kita. Tinggal izin aja nih, sertifikatnya nanti dari kita. Kita mau ngadain nih, bukan Pak siapa, mau ngadain di musola sana. Pak, sertifikatnya nanti dari kita. Kita kasih tahu seperti itu. Sehingga kita bisa menyebarkan ilmu kemana-mana. Karena tujuan kita dengan visi, ya totok punggung itu sehat islami, sehat alami, tanpa obat kimiawi. Insyaallah. Siap prakteknya Pak ya? Semangat nggak nih? Udah pada makan belum? Oh udah. Ngantuk dong kalau udah makan. Ngopi. Pesan aja di warung situ Pak. Tinggal dibayarin Pak, masing-masing. Ya. Kemudian kita berbicara ke praktek. Tentunya
yang harus kita kuasai, Bapak, adalah dasar-dasar teorinya dulu. Nah, saya sedikit mengulas, kita sudah mulai masuk materi pendalaman tahapan terapi sampai nanti ke masalah emergensi. Kita mau tes tangan-tangan bapak-bapak nih. Nah, kalau bapak-bapak sih biasanya buka baju. Pada bawa minyak nggak nanti? Minyak, karena harus bisa merasakan. Gitu, biasanya. Pada pakai minyak, jadi tangan kita biar terbiasa. Ya minimal kalau bapak bisa menerapinya, kalau istri sakit, anak sakit, bisalah dipraktekkan di rumah lah. Gitu. Minimal lah, begitulah. Syukur bapak udah pensiun, mau bergabung ke Pak Ustadz Abdurrahman, magang, jadi penerapis Pak. Gitu, tadi panggil kemana-mana. Kalau kita udah pintar. Ya, jendela tahapan terapi. Pertama, pada saat kita melakukan terapi, yang perlu kita perhatikan, ada kan etikanya Pak. Kita niat dengan baik, kemudian kita ikutin SOP-nya. Nah, kita niat, kita berdoa, kita niat, kemudian kita diagnosa, gitu Pak. Ini ntar tahapannya ini nggak ada. Ada di sini gambarnya nih, supaya Bapak paham dulu. Nah, di sini Pak nih, tahapan terapi, bagan saja ya. Kalau bagan kan mudah dicerna ya, kalau bacaan agak panjang. Kalau yang umur 40-50, niat bacaan udah males tuh Pak. Banyaknya praktek ya Pak ya. Udah males tuh niat bacaan-bacaan. Ya, pertama, pada saat kita melakukan tahapan terapi, yang harus kita perhatikan adalah persiapan kita sebagai penerapis. Oh, Bapak perhatikan nih, karena Bapak teori udah dikasih nih. Sekarang pendalaman banyak praktek, Pak. Udah bicaranya bicara praktek, bicara menerapi, bicara nerapi. Itu udah tidak bicara teori lagi, sangat udah pinter lah teori-teorinya kan. Sejarahnya apa udah ngerti lah semua. Kenapa dipunggung, sumbatannya apa bentuknya. Berbentuk sarang laba-laba apalah gitu, pembuluh darah. Nah, tahapan pertama adalah kita persiapan terapis, Pak. Persiapan, ya pertama, kalau kita sebagai penerapis, kita harus sehat dulu, Pak. Sehat kita harus di atas sehat pasien. Fisik kita, itu harus sehat jasmani, rohani kita juga harus sehat. Kalau pasien kita ibadahnya cuma 5 waktu, kita ada duhanya, kita ada tahajudnya, itu Pak. Lahir batin kita harus kuat, karena kita berhubungan dengan ruhiyah, jiwa. Berhubungan dengan nyawa orang, gitu. Akhirnya kita harus kuat, lahir batin kita harus kuat. Makanya para penapis totok punggung itu, kalau yang di sini hobinya futsal. Nah, kalau yang sebagian di sana, Pak Ustadz bersepeda sama bulu tangkisan. Nah, pemain bulu tangkis, Nafian. Karena apa? Jasmani kita harus kuat. Kita tiap Senin Jumat berolahraga Pak Ustadz bermain bulu tangkis. Bahkan Pak Irfan ya, kalau jadi ya besok Rabu ya, ke Bogor pakai sepeda. Jadi kita mau Pak Ustadz biar kelihatan rambutnya putih-putih begitu, Bapak kalah fisik kemudian semua, saya aja kalah. Udah kuat itu. Bogor sepeda nanjak, saya aja belum kuat. Pernah saya kejonggok sepeda, hancur badan saya. Kuat fisiknya Pak. Fisik kita harus kuat. Nah, kita udah kuat begitu, insya Allah kita menjadi handal dan prima. Setelah kita persiapan, pastilah persiapan kita, diri kita kuat. Kalau kita menerapi orang, kita harus pakaian kita bersih, tangan kita harus kita cuci dulu dengan baik, dengan bersih, ya kan? Kemudian setelah itu kita punya niat dan berdoa. Yang berikutnya, kita niat dulu, biasakan berdoa, banyak kan doanya ya. Ada Bismillah, 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 Bismillah syafi, Bismillah kafi, Bismillah mafi ada, Allahumma robbanas ada, Al-Fatihah juga ada. Banyaklah doanya lah, doa-doa kesembuhan. Kita nanti kan di teori ada tuh kemarin semua tuh dikasih tuh. Jadi tinggal Bapak catat aja. Jangan lupa harus niat dan berdoa. Sangat penting. Bahkan kita berdoa, ya Allah, atas nama sepulan sembuhkan penyakit anunya ya Allah. Kalau saya begitu, sembuhkan penyakit jantungnya ya Allah. Mudahkan dia ya Allah dalam hati kita. Baru kita terapis, kita berdoa. Nah, setelah kita begitu, pada saat kita melakukan pasien, kita diagnosa, kita ngobrol dulu sama pasien. Kalau Bapak udah jadi penerapis nanti nih ya, karena kita udah bicara praktek nih. Seolah-olah Bapak udah penerapis handal lah. Gitu. Bapak diagnosa. Kita dipanggil, biasanya orang datang, Pak, nih kayak saya nih udah banyak panggilan kan, bukan banyak ya, ada lah panggilan, Pak, saya dapat nomor Bapak dari Pak Ustadz Abdurrahman, tinggalnya di BTR, nah ini yang tahu nih, ada Pak Heri, sakitnya ini Pak, istri saya begini, kita udah tahu tuh,
Dadanya sering nyeri Pak, sering sesak napas. Sekarang lagi nyesek nih Pak, lagi nyeri tuh. Pak, kalau kita udah dengar kabar begitu, kasihan nih Pak ya. Nih Pak, udah ke rumah sakit berkali-kali Pak, nggak sembuh. Bisa nggak Bapak sekarang? Aduh, saya lagi pelatihan Pak. Jam berapa Bapak bisa tuh? Tungguin sama orang. Di dadanya kan kasihan kita lihat begitu kan. Di rumah sakit udah berkali-kali, belum ada kesempatan. Barangkali kita yakin dengan izin Allah, sebabnya karena kita dengan ikhlas kita bantu bisa sembuh. Senang kan orang kan? Pahala kita besar. Menjenguk orang sakit saya 70 malaikat mengiringi kita, apalagi kita menyembuhkan orang sakit dengan izin Allah. Subhanallah pahala kita. Ini yang umur-umur saya sebapak nih. Nah, kita banyak cari pahala ya Pak ya. Bukan cari bini lagi bukan? Jangan diikutin Pak. Cari pahala. Karena kita lebih banyak ingin membantu orang. Ya, diagnosis ini kita bertanya, Pak, Bu, sakit apa? Oh iya Pak, saya kena jantung. Jadi kita tanya gitu. Oh, Bapak, Ibu ada nggak rekam medisnya? Jadi kita tanya. Di teori yang lalu pasti dijelasin Pak Ustadz tuh, sumbatan-sumbatan di pembuluh darah di jantung ya kan? Pembuluh darah ada yang 40%, 60%, 70%. Kita baca. Jadi kita tahu, oh dia sini-sini. Kita baca tuh dari dokter. Sering tuh kalau udah di klinik, kita ke rumah udah sering begitu. Paham udah kita. Ya, atau ada nggak penyakit yang sudah menaun? Gitu, penyakit lama atau penyakit apa kita tanya dulu penyakitnya apa. Karena begini, kenapa kita harus bisa bertanya? Kalau kita yang pemula, khawatirnya pada saat kita menerapi seseorang, kemudian orang itu kena cuci darah, tuh ginjalnya nggak boleh kencang-kencang Pak, kita tekannya. Ngerinya kan ginjal dia kan bekerjanya sudah kurang baik, udah agak itu dia ditekan begini sedikit aja Pak, kalau ini ginjal udah sakit banget Pak. Kalau kita yang nggak tahu, wah ini sumbatan tekan pecah pembuluh ginjalnya bisa meninggal orang. Nah itu makanya lebih harus dia. Kenapa kita harus diagnosis? Kedua, gunanya kita diagnosis biar kita tahu GT-nya tetap 30 menit, tapi kita fokus di jantung. Tak, kita rapain, jantung kita olah tekan, lagi tekan, sampai feeling kita itu yang ada berbentuk keras, kayak papan begitu keras, sampai dia lembut dan lunak. Itu pun nggak bisa sekali ketemu kita begitu selembut lunak, enggak. Itu bisa seminggu 2 kali, bisa seminggu 3 kali. Itu gunanya diagnosis sangat penting. Nah, tahapan berikutnya detection, artinya menganalisa. Bisa dengan begini, bisa dengan begini. Oh, di mana ada sumbatannya selain di jantung nih? Kalau sudah dikasih tahu kita kan enak. Oh, sasaran kita di sini. Ya, yang berikutnya kita general treatment. Nah, general treatment udah jelaskan belum? Belum ya? Nah, general treatment nanti ada versi pertama, versi kedua. General treatment itu kita lakukan penotokan dulu dengan horizontal. Nanti praktek. Ini baru tahapan persiapan dulu general treatment. Berikutnya kita lakukan finishing dengan duduk, biasa seperti itu. Paham kira-kira Pak ya persiapannya Pak ya? Nah ini seperti ini Pak, pembuluh darah nih. Kalau dia berlemak, sininya lemaknya banyak Pak yang menyumbat. Harusnya ini darah lancar mengalir. Karena di sini ada lemak yang menumpuk dari makanan-makanan toksin-toksin yang kita tiap hari, dan kita kan makan nggak terkontrol juga Pak, apapun kita makan. Ya, olahraganya kurang kita, udah pada melar badan, pada gemuk-gemuk dah. Karena kalau umur 40 kesana olahraga kan segen ya Pak ya. Ya kayak zaman kita muda. Nah ini nih pembuluh darah kayak begini nih Pak nih, seperti aliran darahnya. Ini tadi di sini besar, di sini tersumbat. Nah ini akan potensi masalah dan timbullah penyakit. Nah, kalau darah tidak lancar, pasti akan timbul penyakit. Gitu Pak. Karena darah yang mengantarkan oksigen, nutrisi, gitu Pak, ke seluruh tubuh yang dibantu oleh jantung. Nah, ini letak saraf seperti ini Pak. Nah, kalau itu paham. Oh, ke atas ya. Karena kita ada pembuluh darah, ada saraf dalam tubuh. Saraf itu prinsipnya seperti jaring laba-laba. Nanti kalau Bapak sudah pandai, Bapak sudah pinter, detection Bapak udah bagus, feeling Bapak udah bagus, Bapak tekan di bagian pinggang terasa ke kepala loh. Ke kaki, ke kepala. Dan itu rasanya pasien kalau tekanan kita bagus, feeling kita bagus, sakitnya seperti kayak disayat. Sakit banget Pak, kayak disilet Pak. Seperti itu. Ya, persiapannya seperti itu, persiapan terapi. Sekarang kita berbicara masalah praktek. Ini cara detection, ini cara mendeteksi nih Pak. Ini pakai jempol boleh, gitu set. Tapi kalau kita udah pinter Pak, kalau kita yang mahram ya sama-sama laki, pada saat dibuka gini set kita udah tahu tuh Pak.
Ini lambungnya masalah ini orang. Karena permukaannya beda Pak, tinggi sedikit. Oh, ini jantungnya. Ya kita punya feeling sendiri aja. Kita pegang aja, akan berbeda dengan sebelahnya. Oh benar. Tanya aja sama dia. Pak, sering masalah di lambung ya Pak ya? Sering kembung, sering perih. Iya Pak, pasti. Kebanyakan insya Allah tepat. Biasanya kalau yang udah pengalaman. Seperti itu. Nah, ini saya jelaskan sedikit dulu teorinya ya, biar paham ya. Jendela treatment ada dua macam. Ada versi pertama, ada versi kedua. Nanti baru praktek nih. Ini Bapak cermati nih, karena udah mau praktek nih. Bapak cermati, nanti pada saat praktek, saya bisa gambarnya tetap saya tayangkan biar paham. Bagaimana jendela treatment? Caranya sudah tahu ya. Coba Bapak nanti siapkan tangannya dulu Pak, gini Pak. Dua, ya, nanti kanan kiri dilatih ya. Ini begini nih. Nah, ibarat nih tangan Bapak, ini badan orang gitu Pak. Bapak tekan gini, latih gini tuh. Ya, teorinya begini. Ditekan, ya, digoyangkan, digetarkan. Iya, horizontal, kanan kiri. Terus naik dari sini naik. Tuh, dari bawah terus tekan, getarkan, tekan, getarkan. Kan di teori ada tuh. Caranya dengan menekan, digoyangkan, digetarkan. Terus gitu. Latihan itu segini. Karena kalau yang mau pemula 2 menit aja udah pegel Pak. Tapi kalau kita yang udah biasa notok 10 orang kuat sehari Pak. Insya Allah. Ya saya 10 orang kuat. Pak Ustadz kuat. 1 orang 40 sampai 1 jam. Dari pagi pas sore begini aja Pak kita Pak. Makanya tidur kalau mimpi begini tangannya Pak. Kata istri kok tangannya begini. Kata istri, oh tangannya begini. Tiap hari begini aja Pak. Kalau yang di klinik kan gitu Pak. Kita kan pengangguran Pak. Cuma notok orang doang. Bukan pekerja. Kalau Bapak kena sekaryawan. Kalau pengangguran gitu Pak. Begini aja tangannya. Ya, tapi praktekin gini Pak ya. Nah ini harus ada power Pak dikit. Nah, nanti Bapak untuk berlatihnya, kalau pemula biasa ada yang tangan tuh Pak. Yang mainan tangan yang ada pernya. Yang begitu tuh. Beli tuh Bapak tuh cuman 30.000 apa buat ngelatih jari kita dibalik. Itu Pak Ustadz kuat tuh Pak, push up begitu loh Pak, 3 jari. Jangan main-main Bapak, mau penotok-penotok itu. Push up begitu tak, kuat Pak. Emang harus dilatih ininya. Kalau Bapak ingin jadi penotok yang handal, nggak bisa fisik-fisik yang biasa. Yang Bapak sekarang udah jarang olahraga, minimal jalan, bersepeda, push up lah. Dapat 2 kali push up nggak apa-apa, besok 3. Dapat 10, malah ditotok ke klinik. Gue rentak ke klinik dulu dah. 10 kali udah lama nggak olahraga. Itu persiapan Pak. Saya selalu saling membekali itu, jasmaninya dulu saya bekali biar dia kuat. Saya dulu juga nggak ngerti Pak, awal-awal. Masya Allah, saya notok 1 aja sakit sehari nggak hilang-hilang sini Pak. Dari ujung sini sampai ujung sini saya sakit. Diledekin sama Ustadz. Kalau tangannya belum apa sih?